podcast dari Binagraha. Dr. Brian Sri Prahastuti, terima kasih sudah datang. Mulai 1 Juli 2020 mendatang, BPJS katanya akan meningkatkan pelayanan untuk urusan antrian, urusan ketersediaan tempat tidur, sampai dengan operasi dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya dalam rangka apa sih peningkatan pelayanan ini? Iya, ini sebetulnya kan bagian dari refleksi pemerintah pusat melalui BPJS ya, terhadap banyaknya keluhan, pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS. Selain itu, memang sejak pertama kali diterapkan program jaminan kesehatan nasional pada 1 Januari 2014, memang sudah waktunya sekarang untuk kita melakukan refleksi ya. Betul. Nah, kalau pelayanannya meningkat, pasti ada harga yang harus dibayar nih sama peserta. Sementara ada sebagian peserta yang iurannya nggak naik. Gitu. Nah, mereka yang iurannya nggak naik ini akan mendapatkan peningkatan pelayanan atau tetap sama yang dulu? Iya Mbak, kalau peningkatan pelayanan ini kan semua peserta JKN sebagai penerima manfaat pasti akan mendapatkan peningkatan pelayanan. Hanya kalau statementnya bahwa mereka tidak naik iurannya atau tidak terjadi penyesuaian itu tidak tepat, tidak terlalu tepat ya. Maksud saya begini, penyesuaian iuran itu terjadi untuk semua kategori dan semua kelas. Hanya untuk penerima bantuan iuran atau yang biasa disebut dengan PBI, karena mereka ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mestinya penyesuaian iuran itu tidak dirasakan. Sementara untuk PBPU atau pekerja bukan penerima upah yang kelas 3, sebetulnya terjadi penyesuaian iuran yang awalnya 25.500 naik menjadi 42.500. Nah, selisihnya itu disubsidi oleh pemerintah. Untuk tahun ini sampai Desember 2020, selisih itu dibayar sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, yang menarik tuh Mbak Ratna, jadi untuk yang PBPU kelas 1 dan kelas 2 itu kalau di total mungkin jumlahnya kurang lah dari sekitar 6% dari total peserta JKN ya. Nah, mereka ini yang mungkin sangat merasakan adanya penyesuaian iuran yang lebih tinggi ya. Walaupun sesungguhnya ini juga masih lebih rendah dari perhitungan aktuaria rata-rata kebutuhan perhitungan untuk peserta JKN ya untuk kelas ini itu masih lebih rendah nih. Jadi sebenarnya cuma 6% nih yang kerasa naik, banget yang ya, kerasa yang banget kerasa banget gitu. Ya, gitu. Ya. Itu yang kelas berapa itu? Itu yang kelas 1 dan kelas 2 untuk peserta mandiri ya yang disebut dengan PBPU ya. Tetapi catatannya loh Mbak, mereka ini kan untuk JKN ini lumayan tidak ada batasan penerimaan manfaat ya, artinya bahkan untuk peserta kanker gitu, kemudian cuci darah, ini tuh tidak dibatasi. Kalau kita lihat yang kelas 1 itu kan 150.000 per orang per bulan, sementara yang kelas 2 itu 100.000 per orang per bulan. Itu sebetulnya relatif murah dibandingkan dengan manfaat yang bisa mereka dapatkan. Itu pun pemerintah sudah mengatur seandainya mereka masih merasakan, iuran ini dirasakan terlalu berat. Pemerintah itu memberi ruang untuk turun kelas menjadi kelas 3, itu dimungkinkan. Jadi yang 6% itu masih boleh, kalau merasa berat dia boleh turun. Boleh turun, kelas 3. Walaupun ada aturannya ya, dalam 1 tahun itu hanya 1 kali boleh turun, tapi dibolehkan turun menjadi ke kelas 3 kalau mereka merasa tidak mampu ya. Kalau merasa nggak mampu boleh turun ke kelas 3 yang akan disubsidi sama pemerintah. Nggak ada lagi kecurigaan. Ini jangan-jangan cuma dimainin tempat tidurnya nggak rawat inapnya nggak ada gitu. Itu by system atau pakai aplikasi atau gimana dari BPJS? By system ya. Mereka akan dikasih tahu gitu. Kemudian apps-nya, aplikasinya juga ada ya, bahkan untuk pembayaran iuran segala kan sekarang sebetulnya sudah dimudahkan. Tidak lagi harus datang ke kantor BPJS misalnya, semuanya sudah dimudahkan. Tinggal tergantung bagaimana niat atau niat setiap orang ya untuk terlibat, berpartisipasi dan comply ya. Maksudnya secara teratur setiap bulan itu menyetorkan iurannya. Kemudian Mbak ada juga yang signifikan nih untuk yang Perpres ini, yang Perpres nomor 64 tahun 2020 yang ini sudah ya. direvisi ini. Iya betul, karena ada relaksasi untuk tunggakan. Jadi misalnya begini, misalnya
dalam kondisi tertentu, saya misalnya sekarang nih pada saat pandemi, kemudian pendapatan berkurang sehingga tidak mampu untuk membayar iuran secara teratur. Tetapi kemudian jadi nunggak ya istilahnya kan. Tapi kemudian membutuhkan layanan kesehatan. Kalau aturannya kan dia tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan kalau masih belum nunggak, bayar. ya. Belum, ya. Nah, ini diberikan relaksasi, itu boleh mendapatkan layanan kesehatan asal dia membayar tunggakan cukup 6 bulan saja. Gitu. Jadi misalnya nunggaknya setahun nih, boleh dibayar 6 bulan, sudah langsung bisa menerima nanti sisanya masih bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Ini juga bagian dari hal yang baru untuk Perpres 64 2020 ini. Artinya sedemikian rupa pemerintah menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat, bahkan sampai ada relaksasi tunggakan karena situasi pandemi, situasi kurangnya pendapatan dan lain sebagainya. Betul. Dan masih banyak juga yang disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Terima kasih Dr. Brian Sri Prihastuti, podcast dari Binagraha.